ya, yang dulu aku beli dari Kinan Aquatic. Kita lihat Kinan Aquatic, kita lihat tuh. Mereka mulai bertatap-tatapan. Pulkra ya si bongkek, ya mereka masih proses untuk menjaga teritori masing-masing ya. Ya, tapi ini nanti. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Jadi di siang hari yang sepertinya tidak terlalu panas tapi juga tidak hujan. Dan ini benar-benar siang yang sangat ideal. Nah, cuman di siang ini kita sedikit terburu-buru nih karena ada sesuatu yang sangat urgent. Jadi tadi malam aku tuh sempat beli ikan cana unik banget langsung di pasar ikan. Coba tebak, kira-kira aku beli di pasar ikan mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Nah, cana uniknya apa? Mungkin aku udah spill juga di thumbnail atau di judul. Jadi mungkin langsung aja kita buka ya. Kira-kira isi dari ikan ini seperti apa sih? Ini beneran dan bukan clickbait atau tipu-tipu ya, atau misleading. Enggak, ini beneran cana yang unik banget. Sekarang langsung aja kita buka. Ya, ini dia cana uniknya. 3, 2, 1. Jreng, ini dia adalah cana cana pulkra bungkuk. Nah, ini kalau kamu lihat ini dia itu agak bungkuk. Dari segi tubuhnya dia itu bungkuk-bungkuk gitu. Tuh ya. Itu adalah salah satu keunikannya dia. Jadi kayak dia itu bengkok gini. Semacam apa ya? Kayak kuda laut ya kalau kita lihat-lihat. Dan ini bocor. Aduh, sayang sekali ya ini agak bocor-bocor. Jadi kempes-kempes gini si plastiknya. Dan ini kita lihat, nah, air yang sudah tidak terpakai atau bocor lah ya, air yang bocor kita tuangin lah. Cukup banyak ya. Oke, karena ini udah kasihan juga, sekitar berapa ya, 5 jam lah ya, 5 jaman dia ada di plastik ini dengan kondisi plastik yang bocor. Jadi mungkin langsung aja aku udah siapin tempat spesial di sini supaya dia bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Langsung aja, jadi aku udah siapin tank khusus buat si cana blue pulkra yang sangat unik ini. Nah, ini mungkin kita perlu bersihin juga nanti ini kaca bagian depannya. Dia kayaknya udah nggak sabar buat ada di tank yang satu ini. Oke, kita lakuin dulu proses aklimatisasi sekitar 15 menit. Nanti kalau udah aku bakal videoin lagi, oke? Tuh dia udah kayak nggak sabar banget ya. Nah, kayaknya gini udah pas lah ya. Oke, kita tunggu 15 menitan. A few moments later. Setelah sekitar berapa ya, 15 menitan akhirnya dia udah mulai tenang juga si cana blue pulkra. Apa ya, aku mungkin nyebutnya si bungkuk ya, si bungkuk. Karena dia ininya dari kepalanya tuh kayak bungkuk gitu dan itu mirip-mirip kayak kuda laut. Nah, mungkin langsung aja supaya nggak kelamaan juga kita langsung cari gunting buat ngelepas. Nah, ini aku udah siapin gunting buat ngelepasin si siapa? Kita namain siapa ya enaknya ya? Namanya si bungkuk. Mungkin kalau bungkuk itu terlalu umum ya. Bongkek. Nah, bongkek boleh nih ya. Namanya si bongkek. Langsung aja kita buka. Jadi aku udah bersihin beberapa ininya. Halangan-halangan yang ada di kaca. Jadi mungkin jadi kelihatan lebih jelas ya. Oke, meskipun kita nggak pakai lampu, kayaknya masih kelihatan ya karena di sini masih siang hari. Oke, kita langsung gunting aja sininya dan kita keluarin secara perlahan-lahan si ininya, si bongkek ya. Kita namain si bongkek. Ya, ini sebenarnya namanya spontan aja sih, si bongkek. Nah, kita bakal keluarin si bongkek. Si bongkek, ayo. Bongkek kita bakal keluarin pelan-pelan karena takutnya dia stres kan. Nah, kita pelan-pelan ya, jangan sampai biarin dia keluar secara mandiri ya. Biarin dia keluar secara mandiri. Oh, yuk. Sepertinya dia belum mau pindah ke alam barunya. Kita perluas lagi robekan plastiknya. Nah, kita miringin dikit-dikit ya, kita miringin dikit-dikit lagi ya supaya dia makin tenang. Nah, sip, itu dia. Si bongkek akhirnya masuk ke tank barunya dia. Kita lihat tuh. Ini kalau penampakan dari atas, lah dia memang masih kaget juga. Barusan sampai juga ya soalnya ya. Tuh, kamu ngeliat nggak? Ada semacam perbedaan dari bongkek dibandingkan ikan cana pulkra yang biasa kita punya. Sini aku ada tambahan lampu. Semoga kelihatan ya. Nah, tuh dia makin ngejreng dan kalau kita lihat ya, nih. Ini dia masih belum bergerak ke sana kemari ya karena memang dia masih baru banget. A few moments later. Kita lihat tuh, cara berenangnya aja beda banget ya. Jadi kepalanya itu kayak di atas ya kan. Kalau biasanya kan mungkin posisi antara kepala dan badannya itu sama, tapi ini benar-benar berbeda. Dan itulah yang membuat si bongkek ya, atau dia cana pulkra dengan tubuh yang bungkuk kayak gitu. Ya unik sih. Kalau kita coba lihat dari atas lagi,
Nah, kalau dari atas mungkin sekilas nggak terlalu kelihatan beda ya. Tapi kalau misalkan dia ketika berenang, terutama ketika mengambil atau menghirup udara di permukaan air, itu kelihatan banget. Dia kayak tuh. Kelihatan tuh. Ya, caranya kayak ini ya, semacam kuda laut. Kamu tahu kuda laut? Nah, ini dia ya. Mungkin dia kesurupan kuda laut. Jadi memang yang membuat si bongkek ini cukup unik dan kayaknya aku senang banget deh. Aku kayaknya nggak bakal ngelepasin si Channa pulchra dengan harga berapapun. Dan karena si bongkek ini adalah salah satu jenis channa yang artinya dia bisa saja punya kemungkinan untuk melompat. Jadi kita coba cari sesuatu yang bisa menutupi atas akuariumnya. Sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Bisa menggunakan ini kalau kamu lihat di sini. Nah, di sini ada tempat tutupnya, tapi ini buat CST ya. AST, sorry. Aku tutup gini supaya dia nggak terlalu keluar-keluar. Atau bisa juga dengan tutup bekas kontainer. Nah, ini. Nah, ini bisa juga nih. Cuman kalau ini kan cukup rapat ya. Beda sama tadi ada rongga-rongganya yang mungkin bisa membuat si bongkek ini lebih gampang untuk bernafas dibandingkan yang ini. Tapi nggak tahu, kita coba dulu kali ya. Kayaknya sih masih ada celah beberapa sih. Coba kita pasang. Sebenarnya masih bisa sih. Kita kayak kasih tipis-tipis gini. Nah, tapi paling dikasih pemberat ya. Dan pemberatnya adalah ini dia ya. Galon ya. Galon kesayangan kita yang kemarin sempat ramai. Nah, mungkin bisa dikasih kayak sedikit pemberat gitu. Jadi dia kalau mau nyundul-nyundul itu agak sulit. Tuh, kita lihat si dianya mungkin agak-agak ya beradaptasi sih sebenarnya. Jadi masih ada sirkulasi udara yang bisa buat dia bernafas kayak gitu. Apalagi di bagian belakang harusnya karena dia nggak rapat, itu masih ada rongganya juga. Dan by the way ini ukuran akuarium atau ukuran tanknya sekitar 30 cm ya. Sekalian juga mungkin aku sedikit terangin gimana cara pelihara ikan Channa pulchra. Mungkin dari kamu ada yang masih bingung gimana sih cara ngerawat ikan Channa pulchra. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Dan kalau kita lihat dari warnanya, memang yang harus ditekankan sih dari warna birunya ya. Kalau untuk opsi makannya, apalagi mungkin si bongkek, bisa kita kasih cacing beku bisa, atau maggot bisa, atau cacing tanah pun juga bisa. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kita kasih ke si bongkek ini sebagai Channa pulchra. Dan kalau kurasnya sendiri sebenarnya macam-macam, bisa seminggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, atau seminggu 2 kali. Dan itu tergantung. Tapi karena dari aku pun belum siapin untuk filtrasinya, ya mungkin bisa lebih intens seminggu 2 kali. Dan nggak tahu kenapa ya, aku iseng banget ya, kayaknya kalau kita kasih kangkung gini. Jadi ada beberapa sisa kangkung kalau kamu lihat di sini. Nah itu ya, itu kangkungnya. Jadi aku ambil satu batang gini buat kayaknya oke lah ya kalau kita tancepin satu, kita taruh di tanknya Channa blue pulchra ini. Nah kita lihat reaksinya ketika si Channa blue pulchra ini tempatnya kita masukin dengan tanaman kangkung ya. Nah ini ada beberapa tanaman juga yang nyangkut ya. Ya mungkin kita bisa taruh kayak gini sih. Jadi ada kayak tempat sembunyi. Jadi karena itu kan ada akar-akarnya tuh kalau kita lihat di bawah. Nah paling nggak bisa menjadi tempat dia untuk bersembunyi. Nah bisa nggak ya? Harusnya sih oke sih. Nah ini kalau bisa gini bagus sih. Nah jadi di bawah-bawah sini bisa tempat dia untuk bersembunyi. Tapi karena gerak-gerak mungkin dia masih agak-agak takut ya. Atau agak diturunin ya. Nah ini agak susah ya. Ternyata perlu sedikit ini. Nah, kayak gini oke sih kayaknya ya. Agak miring-miring dikit lah ya. Oke. Nah kita kasih pemberat lagi. Mungkin ini kita bakal kasih air beberapa supaya bisa agak neken sedikit. Tapi jangan terlalu keras karena pasti bisa jebol nanti ininya. Tempat dari tutup kontainernya. Nih kita lihat lebih dekat lagi si bongkek. Si bongkek ini benar-benar unik banget. Tuh lihat. Gokil ya, dia bernafas dengan santuy. Ya itu emang nyenengin banget ya kalau dia misalkan lagi bernafas di permukaan air. 2 days later. Nah, jadi setelah sekitar 2 harian, aku coba pindahin si Channa pulchra atau si bongkeknya ini ke tank baru. Kita coba lihat gimana kondisinya. Tuh. Dia lagi berenang. Jadi ini aku sementara satuin dulu sama si Blue Bengal. Mungkin Blue Bengalnya yang bakal minggir dulu. Ya kan, kalau kita lihat. Ya mungkin dia agak kaget karena barusan banget aku pindah. Dan memang dari segi karakter dia agak pasif dibandingkan blue pulchra yang seperti biasanya nih. Kalau blue pulchra kan tuh dia lurus gitu kan, nggak ada kayak kepalanya nggak terlalu ke bawah gitu. Nah kalau ini kan lurus gitu kan. Nah ini Channa pulchra yang normal. Jadi aku sekalian taruh sini supaya menjadi perbandingan antara Channa pulchra yang biasa ini nih. Tuh cara berenangnya. Tuh ya, cukup unik ya, kayak si kuda laut gitu. Kalau ini kan biasa gitu kan tuh ya.
berenang lurus, menggok sana, menggok sini. Kalau ini dia cenderung bermain di area bawah atau di dasar. Tuh, kamu kelihatan nggak? Dari kepalanya itu, tuh, kepalanya agak nunggi-nunggi, tuh kan? Bener-bener unik kan? Tuh, kelihatan ya? Mengular tapi mengular dari atas ke bawah gitu. Jadi membentuk huruf S. Beda banget ya, tuh. Dia kan agak ke atas gini, seret, naik ke atas kan. Kalau ini kan dia lurus biasa gitu. Tuh. Jadi itulah perbedaan Channa Pulchra yang bengkok dengan Channa Pulchra yang normal seperti ini. Tapi secara perawatan kurang lebih sama. Jadi nggak terlalu beda dibandingkan Channa-Channa yang lain. Tuh, dia mau ngapain tuh? Dia seperti mau keluar dari tempatnya dia. Oh, ini mungkin proses dia menjaga teritori ya. Wah, ini Blue Bengal. By the way, ini Channa Blue Bengal ya, yang dulu aku beli dari Ginan Aquatic. Kita lihat Ginan Aquatic, kita lihat. Tuh. Mereka mulai bertatap-tatapan. Sepertinya mereka mulai mempunyai teritori sendiri. Jadi cara berenangnya beda ya. Jadi dia kayak bener-bener mirip banget kayak kuda laut. Tuh. Dia ada pergelutan di sini antara Channa Pulchra ya si bongkek. Ya mereka masih proses untuk menjaga teritori masing-masing ya. Ya, tapi ini nanti mungkin bakal segera kita lerai. Entah si Channa Blue Bengal yang kita pinggirkan sementara atau si Channa Blue Pulchranya. Tuh. Ya, jadi kayak gitu ya. Dan ini sorry banget belum sempat aku bersihin untuk ini ya, partikel-partikelnya. Dan memang Channa Pulchra itu teritorinya kuat banget ya. Dia kayak sudah mengklaim gitu mana yang menjadi teritorinya. Makanya dia cukup kekeh tadi, kayak merasa paling punya ya. Padahal yang punya si ini, si Blue Bengal. Kayak tuh, kelihatan ya. Jadi benar-benar mirip banget sama ikan palmas. Kalau ikan palmas kan ya udah ketika dia nggak ada apa-apa, dia di dasar. Kalau dia mau gerak baru tuh kemana-mana. Beda sama ikan Channa yang memang dari awal itu ada di atas nih. Contohnya kayak gini nih, ya. Ini kalau ikan Channa itu memang dari awal tuh selalu di atas atau at least di tengah lah. Nah, begitupun juga dengan Channa Blue Bengal tuh kan pasti di atas. Ya entah kadang mungkin di tengah-tengah gitu kan. Tapi kalau si bongkek itu tuh seterusnya dia bakal di bawah tuh. Ya paling ke atas doang buat menengguk udara atau menghirup udara segar lah. Oke, mungkin ini harus segera kita lerai juga. Ini takutnya kenapa gitu, ada yang stres atau gimana. Nah, kalau menurut kamu gimana? Ikan Channa Blue Pulchra yang ada di sini. Apakah si bongkek bakal baik-baik aja atau kamu pernah punya pengalaman juga pelihara ikan Channa unik kayak gini? Coba tulis di kolom komentar. Dan kayaknya aku bener-bener nggak bakal jual si bongkek ini atau Channa Pulchra yang jadi unik banget lah. Jadi kayak dia bentuk tubuhnya tuh gini gitu. Kalau biasanya kan lurus biasa gitu kan, tapi dia dengan kayak gini tuh kayak punya ikon tersendiri. Apalagi mungkin waktu aku kemarin di kontes ikan Channa HOC itu cukup banyak yang ternyata penggemar ikan unik. Nah, yaudah mungkin itu aja. Kalau dari kamu ada saran atau masukan nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Yaudah mungkin aja, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.